Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah rahmatullah. Bapak Ibu hadirin, semoga Allah merahmati kita semua. Kehadiran seorang anak di tengah keluarga merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla dan sekaligus sebagai amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua. Di dua hal ini, nikmat dan amanah, ketika seseorang memandang dan meyakini itu adalah nikmat, berarti harus disyukuri dengan sebaik-baiknya. Dan ketika dia juga faham anak itu amanah, maka harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebenarnya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla secara umum ya tidak lepas atau menjadi dua sisi ini ya. Nikmat juga amanah. Nikmat yang harus kita syukuri, mata ini semua anggota tubuh kita itu nikmat ya. Tapi juga sekaligus amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, anak adalah nikmat. Maka kita pun mesti mengetahui bagaimana cara mensyukuri nikmat dengan sebaik-baiknya. Bahwa anak itu murni karunia Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ketika seseorang memahami anak itu amanah, maka dia pun perlu ilmu bagaimana cara menjalankan amanah dengan baik. Jadi apakah anak itu nikmat atau amanah, semuanya membutuhkan ilmu, menuntut ilmu dari kedua orang tuanya ya. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Dengan mohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas bersama ya kitab karya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ya, yang berjudul Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana cara mendidik anak-anak ya. Wa ma huwa wajibul aba wal abna, dan apa kewajiban orang tua dan anak-anak ya. Kitab yang ringkas tapi bahasanya lengkap ya. Artinya bicara tentang kewajiban orang tua terhadap anak dan juga kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Seimbang ya. Nah, sebagian ulama menyebutkan sebagaimana anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua pun demikian harus melakukan bir kepada putra-putri mereka. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan kebanyakan sebab rusaknya anak-anak itu karena orang tua belum berbuat bir kepada anak-anak mereka ketika mendidik anak-anak. Jadi orang tua ternyata juga harus berbuat kebaikan kepada anak-anak. Sebagaimana anak juga wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Penulis mengatakan, amma ba'du, setelah beliau mengucapkan hamdalah, menyampaikan atau menulis khutbatul hajah sebagai pembuka risalah beliau, beliau mengatakan, amma ba'du fa inna mawdu'a tarbiyatil awlad muhimun jiddan. Sungguh pembahasan tarbiyatul aulad, mendidik anak itu muhimun jiddan, sangat urgen, sangat penting sekali. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu rahmatullah dan saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Mendidik anak itu penting, perkara yang penting. Sekarang kita lihat dahulu dari sisi orang tua. Penting karena itu termasuk kewajiban orang tua.
Yang Allah sebutkan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Perintah yang Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Kemudian penting juga karena nanti orang tua itu akan memetik hasil dari jerih payah mereka dalam mendidik anak-anak mereka. Baik ketika orang tua masih hidup ataupun terutama setelah mereka meninggal. Jadi tarbiyatul aulad termasuk kewajiban yang sangat melekat pada kedua orang tua. Menafkahi itu wajib, memberi makan minum, ngasih nafkah, ya, ngasih sandang pangan kepada anak wajib. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu adalah mendidik anak-anak, memberi asupan ilmu, adab, iman, menanamkan iman pada diri anak-anak sehingga menjadi generasi yang baik di masa akan datang. Kemudian bila dilihat dari sisi anak-anak, ya, anak-anak itu butuh bimbingan. Betul mereka itu putih, bersih, ya, di atas fitrahnya. Tapi butuh bimbingan supaya terus berada di atas fitrah mereka. Fitrah manusia itu adalah diantaranya suka kepada kebaikan. Fitrah manusia suka kepada kebaikan. Suka kepada perkataan-perkataan yang baik, sifat-sifat yang baik. Ini bisa dilihat dengan masyarakat, ya. Ketika ada orang ngomong jelek, langsung saya nggak suka dia. Kenapa? Omongannya jelek. Kalau ngomong nyelekit, dia suka mengganggu. Di sisi yang lain, ketika ada kebaikan-kebaikan, orang suka. Ini diantara tanda fitrah manusia. Suka kepada kebaikan dan benci kepada hal-hal yang buruk. Nah, anak-anak itu butuh pembimbing, butuh murabbi agar mereka ini fitrahnya tambah kuat dan tambah terjaga dengan baik. Akhirnya mereka menjadi anak-anak yang lisannya baik, kelakuannya baik, tindak tanduknya baik, sopan santun, dan mereka menjadi orang-orang yang akhirnya mudah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya dengan ini anak-anak dapat manfaat luar biasa dari jerih payah orang tua ketika mendidik mereka. Orang tua pun akan mendapatkan manfaat yang luar biasa juga. Bukankah pemerintah itu mengalami atau pemerintah itu akan pusing ketika masyarakat banyak yang jahat, ya. Pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau mana saja. Ketika masyarakat itu ada sebagian orang di antara mereka itu suka berbuat onar, ya. Ini menjadi PR yang berat bagi pemerintah. Atau terjadi kenakalan remaja. Atau ada geng-geng yang ternyata suka melukai orang lain. Aparat pun akan bertambah kesibukannya. Artinya apa ini? Ketika tumbuh anak yang tidak baik, ada generasi yang tumbuh tidak dengan baik, itu akan merepotkan banyak orang. Orang-orang itu, ya, para pelaku kejahatan, ya, dia sedang merusak dirinya dan dia juga menimbulkan madarat kepada orang lain. Keadaan masyarakat pun tidak aman. Sebabnya tadi, karena belum dididik dengan baik. Ikhwan akhwati fillah rahimakumullah. Sementara Syekh di sini menyatakan yatawaqqafu alaihi maslahatul aba'i wal abna'i ma'an. Jadi pendidikan itu, mendidik anak itu sangat penting karena kebaikan orang tua dan anak itu tergantung baik tidaknya pendidikan terhadap anak-anak mereka. Orang tua mendapatkan kemaslahatan, anak dapat kemaslahatan ketika pendidikan terhadap anak-anak itu baik.
Sebaliknya ketika pendidikan itu anak-anak itu diabaikan atau hanya difokuskan pada masalah dunia saja, masalah otaknya saja biar cerdas saja ya. Nanti orang tua tidak mendapatkan manfaat kecuali manfaat duniawi dan itu pun akan sirna ya. Anak-anak pun juga demikian. Tidak banyak mendapatkan manfaat dari pendidikan yang hanya fokus pada kecerdasan otak saja. Mungkin dapat manfaat tapi itu juga akan sementara. Orang tua butuh anak-anaknya menjadi anak yang soleh, walaupun mungkin secara akademik minim misalnya. Anak juga demikian sebenarnya. Sangat butuh penanaman ilmu agama supaya menjadi orang yang minimal bermanfaat bagi dirinya. Syukur-syukur menjadi yang soleh dan muslih, orang yang baik dan memperbaiki. Orang yang baik kemudian mengajak orang kepada kebaikan. Ini luar biasa. Jadi saya ulangi, Syekh menyampaikan bahwa urgensi tarbiyatul aulad ini sangat penting ya, atau mendidik anak sangat penting karena kemaslahatan orang tua dan anak itu tergantung pada sukses tidaknya pendidikan anaknya. Bahkan kata beliau, bal yatawaqqafu 'alaihi mustaqbalul ummati wal mujtama'. Bahkan masa depan umat dan juga masa depan masyarakat itu juga tergantung pada baik tidaknya pendidikan terhadap anak-anaknya. Jadi ini suatu hal yang sangat penting sekali sehingga orang tua tidak boleh melalaikan. Memang orang tua wajib kerja, itu wajib menafkahi. Mungkin ada seorang bapak yang harus pergi sebelum anak-anak bangun, kemudian pulang setelah anak tidur di malam hari. Itu memang kewajiban mencari nafkah. Tapi jangan sampai kemudian dia sama sekali tidak perhatian dengan masalah penanaman nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai agama pada anak-anaknya. Harus diagendakan, diajari sendiri atau ngajak anak kepada seorang pendidik atau diajak ke majelis ilmu supaya anak mendapatkan asupan-asupan ilmu agama, rohaninya pun tersirami dan mereka menjadi anak-anak yang baik dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika ihtamma bihil Islam wal murabbun. Karena urgensinya sangat tinggi ini, Islam menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan anak. Wal murabbun, demikian juga para pendidik sepanjang masa menaruh perhatian yang besar terhadap masalah tarbiyatul aulad. Wa ala ra'sihim ar-rasulul muallim, dan yang paling utama adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang pengajar dan pendidik yang berhasil ya. Muhammad alladhi ba'atha Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha Allah mu'alliman wa mursyidan lil aba wal abna. Jadi Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini karena memang sangat urgen. Demikian juga para murabbi, para pendidik sepanjang masa. Mereka pun menaruh perhatian terhadap masalah tarbiyatul aulad, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus sebagai muallim, sebagai pengajar, mengajarkan ilmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun. Dia mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah. Juga mengajarkan kepada mereka hal-hal yang sebelumnya belum mereka ketahui. Nah, Allah Ta'ala juga utus beliau sebagai mursyidan, sebagai memberi arahan bagi para orang tua dan juga anak-anak sekaligus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari para orang tua tentang hak-hak anak-anak mereka. Beliau juga mengajari anak-anak kecil yang hidup di masa beliau agar mengerti hak-hak orang tua mereka. Jadi semuanya diajari tentang hak-hak yang menjadi
kewajiban pihak lain ya. Maka orang nanti akan berusaha menunaikan hak orang lain sehingga terjadilah kehidupan yang baik ya. Orang tua mengetahui hak anak-anak mereka. Anak pun mengetahui kewajiban-kewajiban terhadap orang tua mereka. Liyakful lahum as-sa'adata fid dunya wal akhirah. Agar bisa menjamin bagi mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena memang Al-Quran diturunkan sebagai hidayah yang nanti seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan nanti di akhirat kelak. Kemudian penulis rahimahullah menyampaikan lidzalika najidul Qur'anal Karim alladzi fihi salahuna wa falahuna yadhkurullah ta'ala fihi qasasan tarbawiyatan nafi'atan ka qissati Luqmanil Hakim Oleh karena itu kita mendapati Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab, di situ ada kebaikan bagi kita dan juga keselamatan bagi kita ya. Kita dapati Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah-kisah edukatif atau kisah-kisah tarbawi. Kisah-kisah edukatif yang bermanfaat seperti kisah Luqman Al-Hakim. Kisah seorang teladan, seorang wali Allah yang namanya Luqman yang berjuluk Al-Hakim yang sangat bijak. Wa yusi waladahu biwasaya nafi'atin muhimmah. Dia ini berpesan atau berwasiat kepada putranya dengan wasiat-wasiat yang sangat bermanfaat dan penting. Wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghrisu fi nafsi ibn ammihi Abdullah ibn Abbas aqidat at-tauhid mundu shighari. Kemudian beliau menyampaikan lagi, setelah menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyampaikan kisah-kisah yang bermanfaat yang berhubungan dengan masalah pendidikan anak, beliau menyampaikan setelah itu, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan pada jiwa putra pamannya, yaitu sepupu beliau Abdullah bin Abbas, menanamkan pada diri Abdullah bin Abbas akidah tauhid. Akidah tauhid itu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala sejak kecil ya. Nah, di sini Bapak Ibu rahimahullah taala, ketika kita melihat penulis menyampaikan Al-Qur'an yang berisi kisah-kisah yang memuat pendidikan anak, atau beliau menyampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menanamkan akidah tauhid kepada Abdul Abbas, di sini ada isyarat bahwa pedoman utama dalam mendidik anak supaya orang tua sukses adalah dengan merujuk petunjuk Al-Quran dan juga petunjuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan mewujudkan kebaikan yang hakiki pada diri anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak perlu menoleh ke kanan kiri dahulu ya. Walaupun secara prinsip boleh mendidik anak dengan pengalaman sebagian orang ya. Tapi tentunya kita utamakan dahulu orang-orang muslim terlebih dahulu. Orang kafir tidak usahlah ya. Ya. Tapi sebelum seseorang membaca buku ini dan buku itu, hendaknya orang tua, bapak dan ibu itu mengkaji terlebih dahulu petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang berhubungan dengan tarbiyatul aulad. Karena sudah ada pembahasannya. Karena sudah ada contohnya, sudah ada petunjuknya. Apa saja yang pertama-tama yang harus ditanamkan orang tua kepada anak. Maka bisa membaca wasiat-wasiat disampaikan Luqman Al-Hakim kepada putranya. Atau apa yang disampaikan orang tua kepada putra-putrinya, apa yang harus ditanamkan terlebih dahulu.
bisa melihat hadis Nabi SAW ketika beliau bersama Ibnu Abbas yang akan dibahas pada kesempatan yang akan datang. Jadi ini Bapak Ibu rahimahullah taala secara ringkas tentang urgensi mendidik anak. Anak butuh untuk dididik, kita pun juga butuh dari hasil tarbiyatul aulad. Entah langsung dilakukan sendiri oleh orang tua atau kemudian dipasrahkan, diamanahkan kepada pendidik atau pihak-pihak yang memang bisa dipercaya dalam mendidik putra-putri kita ya. Dalam rangka seseorang mendapatkan anak yang baik sehingga nanti betul-betul menjadi buah hati yang menyejukkan mata, yang akan melanjutkan kebaikan kedua orang tua, yang akan menjaga nama baik orang tua, dan anak-anak ini nanti menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang beribadah kepada Allah Ta'ala dan juga memainkan peran yang baik untuk kemaslahatan dan kemanfaatan sesama manusia dalam kehidupan mereka nanti. Nah, sebelum kita tutup ya perlu diketahui pentingnya keterlibatan semua pihak dalam masalah ini. Jadi tidak hanya orang tua dan sekolah, tapi juga orang tua, masyarakat dan sekolah. Kemudian juga ada keterlibatan dari pemerintah atau dinas-dinas yang terkait supaya proses mewujudkan tarbiyah ini betul-betul langkahnya pasti menuju arah yang jelas, mendidik, mewujudkan orang yang beriman kepada Allah, generasi beriman kepada Allah dan akhlaknya baik. Itu kan sesuatu yang ada dalam keterangan di Undang-Undang Pendidikan Nasional ya, mendidik supaya terwujud generasi yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kemudian berilmu, berakhlak baik dan seterusnya dan seterusnya. Ini sesuatu yang pas ya. Mendidik anak supaya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia punya ilmu yang bermanfaat buat dirinya dan juga orang lain, dan dia pun menjadi sosok yang akhlaknya baik kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Demikian yang dibahas pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semua untuk mendidik putra-putri kita sebagai hamba-hamba Allah yang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang mengerti kewajiban, menjauhi larangan, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin.